Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teguh Firmanto di Bacaan Love Story. Hari ini saya ditemani oleh dua orang teman saya, Brother Ari dan Brother Ricky. Beliau keduanya adalah pakar di bidang batu bacan, khususnya di penjualan dan sortir batu. Beliau sudah melintang lama di penjualan batu bacan. Oh iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh sama dua orang teman saya ini, saya minta tolong kepada kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe akun saya, karena hal tersebut termasuk yang mendukung untuk video-video berikutnya. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa saya akan bercerita banyak tentang dunia perbatuan di Kota Ternate bersama kedua teman saya ini. Ada Om Ari dan Om Ricky. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa batu bacan memang salah satu batu mulia yang penggemarnya tidak sedikit di Indonesia. Penggemarnya banyak, bahkan sampai ke luar negeri. Dan di masa-masa jaya-jayanya batu bacan itu sampai pembeli-pembeli dari luar itu datang ke Ternate untuk mencari batu bacan. Oke, saya pertama mau tanya sama Om Ari. Om Ari, dulu pernah angkat batu dari lubang atau pernah penambangnya Om Ari angkat batu dari lubang itu paling besar berapa kilo, Om Ari? Ataupun setidaknya tidak 1 kilo tapi ada berapa banyak begitu dalam karung itu pernah diangkat bawa ke Ternate berapa kilo, Om Ari? Kalau untuk penambang saya yang paling besar yang pernah diangkat itu kemarin sekitar 1 tahun yang lalu itu sekitar 20 kilo lebih, cuman ya kualitasnya masih standar. Masih standar ya, 20 kilo. Dari 20 kilo itu tentunya adalah 1-2 biji yang high quality ya. Iya, pasti ada. Ada. Dari 20 kilo itu juga dulu menghasilkan bisa sampai menyentuh di kisaran berapa itu, Mari? Kurang lebih kemarin lakunya semuanya. Kalau kemarin itu karena kualitas batunya masih tergolong standar, itu kemarin jadi duitnya itu sekitar 100 juta lebih saja, Pak. Maksudnya artinya masih butuh perawatan khusus ya batunya. Iya, dengan istilahnya kalau bongkahan besar harga segitu kan biasanya kan tingkat gamblingnya itu masih sekitar 6-70%. Iya, betul. Terus pernah enggak pengalaman unik atau pengalaman yang tak terlupakan dalam jual beli batu bacan yang pernah Om Ari rasakan begitu? Misalnya ditipu kah atau apa? Pernah enggak? Ya, kalau pengalaman yang seperti itu ya, kalau menurut saya rata-rata pemain batu bacan pasti pernah mengalami hal itu. Iya. Saya juga. Ditipu, terus istilahnya batu zong mengalami rugi yang banyak ya. Kalau pemain bacan pasti sudah mengalami. Kurang tahu kalau batu-batu mulia yang lain, Pak. Tapi maksudnya kalau batu bacan itu pengalaman seru begitu banyak sekali. Ada yang batu yang kita sudah beli rugi tapi malah dijual ke teman malah tambah rugi karena tidak di store, Pak. Itu pengalaman yang unik. Terus pernah enggak rugi sampai berapa puluh juta atau berapa juta begitu di batu bacan? Kalau saya, karena selama ini kan saya kebanyakan cuma main aman, maksudnya cuma main aman, terus biasanya cuma main lokal saya, Om. Maksudnya iya. kebanyakan kalau teman-teman yang lain kan kebanyakan jual batu bacannya kan keluar. Kalau saya kebanyakan untuk lokal ya, lokal saja. Ternate, Karena
istilahnya menurut saya itu COD lebih menurut saya itu lebih puas, karena barang yang kita jual kan dilihat langsung juga sama yang calon pembeli. Tidak jual foto dan video ya? Iya. Tapi kalau untuk ada yang berminat yang dari luar juga, ada juga. Tetap terima juga, cuman disampaikan semua apa kelebihan dan kekurangan batu itu ya, supaya mereka tidak merasa tertipu, juga tidak merasa dibohongi ya tentang karakter batu tersebut. Tapi kerugian yang terbesar pernah sampai berapa juta, Om? Kalau saya kerugian yang paling terbesar itu pernah 70 juta, Om. 70 juta ya. Tapi keuntungannya sudah lebih dari itu juga ya. Syukurlah. Pernah juga beli batu bacan ya, sininya batu bacan di situ, Om. Iya, betul. Pernah beli 150.000 bisa jadi 20 juta pernah. Woi, luar biasa. Iya, pernah. 150 jadi 20 juta. Iya. Wah, itu taruh uang di bank itu bunganya udah sebegitu tuh. Terus pernah juga beli yang harga 13 juta jadi berpuluh-puluh kali lipat, pernah juga. Cuman pernah juga yang beli 10-20 juta jadi duitnya cuma 500.000 juga pernah juga. Iya. Saya juga pernah merasakan itu. Saya pernah beli patungan sama Bro Andi, ada teman saya di Gamalamo biasa ya, Pak Andi Sesak, patungan. Belinya memang keburu-buru, belinya malam, terus sudah tidak melalui tahapan-tahapan yang sebenarnya, dalam artian kita sortir, kita lihat, karena memang pada saat itu pembeli banyak, jadi kita pikir ini kalau kita beli sudah langsung ada yang terima barangnya. Ya sudah, kita beli 11 juta, saya patungan sama Bro Andi, potong, waduh isinya kapur, isinya lumpur, luar biasa itu tuh. Jadi ya ndak bisa dibuat apa-apa ya, cuman ditaruh begitu aja 11 juta itu ya. Tapi disitulah seninya. Tapi itu dibalik dari kerugian itu tetap ada untungnya. Biasanya kalau pemain batu bacan yang sudah paham itu, Om, kalau mengalami hal begitu tuh sudah hal biasa sebenarnya. Iya. Cuman ada juga pembeli yang maunya cuma untung, tapi ruginya ya itu biasa, ngomel-ngomel, maksudnya kenapa batu yang begini dikirim begini, padahal pada saat batu sampai tidak ada konflik. Saya pernah kejadian itu, Om, jual online begitu, jual sekitar 17.500.000. Tapi yang jual bukan saya, teman saya. Saya tanya ke teman, bagaimana bosnya itu, batunya sampai puas atau tidak? Terus katanya alhamdulillah puas. Batunya sudah dikupas, lubang jarumnya masuk, baru dikomplain. Nah, sementara kalau sudah dikupas begitu, sudah tahu kelemahan, kalau mau dikasih kembali kita mau jual bagaimana lagi, Om? Iya. Artinya kalau ragu-ragu, kembalikan boleh, retur boleh ya. Iya, yang penting catatannya batunya belum diapa-apain, belum dibongkar, belum dikupas dan lain sebagainya. Betul. Kalau Ricky, pengalaman menariknya yang pernah dirasakan selama bermain batu bacan? Pernah enggak rugi atau untung jual batu bacan? Banyak untungnya, maruginya ya lumayan lah. Kalau di PHP banyak ya? Di PHP mah sering. Cuman tanya-tanya di inbox, terakhir ndak ditawar, ndak di apa ya, cuman didiamin gitu. Oke. Itu makanya salah satu alasan saya lebih utamakan COD lokal daripada jual online seperti itu, Pak. Saya orangnya kurang sabar kalau istilahnya bagaimana ya? Kalau orang lain kan kalau belum laku diposting terus, tapi kalau saya kurang ini, mendingan COD. Ya kalau tawaran masuk dilepas saja. Karena peminat lokal juga banyak di sini. Iya. Tapi kalau Ricky ini mungkin segmen pasarnya khusus untuk perempuan aja ya dijualnya. dia enggak jual ke laki-laki kayaknya. Enggak juga. Oh, enggak juga, saya kiranya begitu. Terus pernah enggak Om Ari
masuk lubang, maksudnya sampai ke lubang tambang, pernah enggak? Oh sering gitu Om. Oh, sering. Kalau masuk di lubang tambang, karena kebetulan saya punya, kalau dulu saya punya karyawan ada beberapa kelompok, kalau sekarang tinggal satu kelompok. Oh, Itu berarti kalau- Om Ari penunjang begitu ya? Iya. Penunjang. Kalau sampai di lokasi, ada kesempatan sampai lokasi, pasti itu sudah seperti kewajiban istilahnya. Kalau penunjang-penunjang yang lain biasanya mereka malas naik ke lokasi karena lokasinya kan cukup jauh dan naik gunungnya itu sangat tinggi tuh. Iya. Jadi ya ada juga yang tidak sanggup sampai di lokasi Batu Bacan. Kalau di lokasi Batu Bacan yang di Doko Gulau itu kan di pinggir pantai. Iya. Saya Kalau pernah di sampai lokasi-lokasi situ. yang saya Majiko. kunjung ini di Majiko, terus di Bisori, ada juga. yang di atas gunung sekali ya? Iya. Iya. Itu kalau pemain-pemain Batu Bacan yang pernah sampai lokasi pasti tahu itu. Naik gunungnya itu kayak apa. Itu sampai di lokasi itu baju itu kayak diperas, kayak dicuci. Penuh air Iya. ya, air keringat ya. Iya. Itu kalau dari kampung ke lokasi itu kurang lebih berapa jam itu ya perjalanan nomor? Itu tergantung orang Fisik. tergantung fisik, tergantung berapa kali kita istirahat. Biasanya itu kalau pengalaman saya, kalau untuk lokasi Bisori itu istirahatnya sekitar 3 kali. Ya. Kalau jalan cepat sekitar 2 jaman. Tapi kalau jalannya lama ya bisa 3 sampai 4 jam. Tapi 2 jam itu bukan seperti jalan-jalan di mall ya begitu ya? Iya, bukan. Oh, tanjakan. Itu 2 jam, sekitar 2 jam itu sudah jalan cepat itu. Jalan cepat dan tanjakan. Iya. Terus di lubang itu kan tidak seindah yang kita bayangkan. Tentunya di sana tidak ada listrik, tidak ada hiburan, nyamuknya tentu banyak. Belum lagi gangguan-gangguan yang lainnya, mungkin ya ada gangguan-gangguan mistis yang kayak begitu. Pernah enggak Om Ari ya merasakan hal-hal tersebut waktu berada di lokasi tambang Bacan? Kalau gangguan mistis, kebetulan baru sekitar berapa bulan yang lalu kan saya coba lagi di lokasi baru Angker, itu yang jaraknya lokasi baru lebih. Angker? Itu dia jaraknya 2 kali lipat lagi, itu perjalanan sekitar 4 jam lebih. Itu lebih dari lokasi yang sebelumnya, itu dia 2 kali lipat itu. Oh iya. Di situ memang lokasinya Angker. Pertama, saya kurang percaya cerita-cerita dari karyawan-karyawan saya kan. Pas tidur malam tidak ada yang mau tidur di paling pojok ini. Jadi mau tidak mau, karena tempat tidur kan terbatas. Iya. Mau tidak mau saya yang paling pojok. Itu pas kurang lebih sekitar jam 2 atau jam 3 itu. Iya. Pertama saya dicolek. Saya dicolek di bagian paha. Saya pikir teman yang ini kan iseng. Saya bangun. Terus tiba-tiba berapa menit kemudian dia pegang, tarik saya punya kaki, tangannya itu panjang sekali itu. Astaga. Antara percaya dan tidak percaya itu terjadi. Terus saya teriak. Maksudnya teriak bukan teriak takut, tapi karena ini saya kayak begitu kan. Terus karyawan saya semua bangun. Mereka ketawa, mereka bilang, "Kenapa?" Bilang, "Iya itu yang cerita katanya yang tangan panjang itu narik kaki saya." Gitu ya. Wah, berarti. Tapi kalau hal-hal mistis begitu kan ada yang percaya, ada yang tidak itu. Tapi ya yang saya alami seperti itu. Cuman saya kalau hal-hal seperti itu ya kurang, istilahnya mau bilang takut ya kurang takut juga, karena memang hal-hal seperti begitu kalau di hutan di dunia ini kan pasti ada Om. Iya. Artinya semua itu minta perlindungannya sama yang di atas. Iya. Artinya apapun gangguannya minta perlindungan di atas. Wah, itu kalau Om Ricky di lokasi itu baru ada yang tarik, wah Om Ricky tarik ulang tangannya itu, nah ini tarik kita nih. Kemarin terus karyawan saya juga pernah mengalami sementara ini kan sementara gali di dalam lubang. Terus ada yang perempuan menangis itu pas malam Jumat. Ya dia pikir temannya tuh masih ada di luar, ternyata temannya sudah balik duluan. Dia panggil tidak ada suara. Akhirnya pas dia keluar dia langsung kabur, langsung lari, takut. Astaga. Iya. Hal-hal bisnis itu pasti ada. Tapi sekarang penambangnya Om masih di situ ya, masih ada di situ. Kalau atau untuk, karena takut jadi sekarang pada balik kanan semua. Ya, karena kemarin karyawan saya banyak yang keluar
banyak yang masuk di tambang emas, jadi tinggal beberapa orang saya punya karyawan. Jadi sekarang mereka menambangnya di lokasi tua yang agak rame. Karena kemarin itu kan yang di lokasi baru itu kan cuma satu kelompok kita saja. Iya. Jadi memang tidak ada orang-orang lain di situ, tidak ada kelompok lain di situ. Kalau di lokasi tua itu jaraknya kan belum terlalu jauh dari kampus, sekitar 2 jam perjalanan, jadi masih banyak yang menambang di situ, masih lumayan. Iya, betul. Jadi sekali lagi, menambang batu bacan sampai ada di jarinya kalian semua itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Tinggal digosok, dipakai, dibayar, dipakai, itu tidak semudah itu. Karena dibalik semua itu ada pejuang-pejuang batu yang berusaha keras untuk mendapatkan batu bacan. Masuk ke dalam lubang sampai ratusan meter, diganggu makhluk halus dengan perjalanan fisik yang harus staminanya fit, karena perjalanan manjat gunung yang kurang lebih 2 jam, bahkan di lokasi baru ini 4 jam perjalanan baru bisa sampai. Dan sekali lagi perlu diketahui, perjalanan itu bukan ditempuh dengan motor, dengan mobil, tapi jalan kaki, bro. Jadi baru ini lagi Om, maksudnya tambang batu bacan itu tidak seperti yang kalau kita lihat kan, batu dijual banyak, maksudnya beredar banyak. Tapi dalam satu kelompok itu belum tentu dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun itu belum tentu dapat. Kayak sekarang kan saya punya karyawan ini kan kurang lebih sekitar 9 bulan ini Om. Iya. Belum istilahnya dapat hasilnya itu masih kembang-kembang. Iya. Kalau yang dulu waktu zaman batu rame sekitar tahun 2013 itu pernah saya 1 tahun itu baru bisa dapat. Tidak dapat sama sekali, karyawan bubar. Itu untuk kalau di sini kan dibilang apa ini? Penunjang itu kan mengeluarkan uang untuk membeli bahan. Iya. Itu notanya itu sampai kurang lebih sekitar 65 juta itu hangus, tidak dapat. Iya. Cuman kelebihannya penunjang pada saat dapat batu bayar hutang lunas, terus bisa dapat batu yang agak-agak sedikit murah dari di sana sudah. Nanti kita di sana. Terus ada ndak Om kayak macam ritual khusus, atau ketika kita di lokasi baru kan, kayaknya di sini kita gali pertamanya nih, kayaknya di sini nih batunya akan banyak kita dapatnya. Entah itu ritual khusus atau prediksi model gundukan tanahnya, sehingga kita bisa memprediksi bahwa di situ bisa banyak batunya, itu ada ndak? Bisa ndak ditahu kayak gitu? Kalau ritual khusus seperti itu sebenarnya tidak ada, cuman feeling penambang ini biasanya dari kayak macam di sekitar sini pernah ada yang cabut banyak. Nah itu mereka itu biasanya tuh sukanya di bagian situ, kayak macam ada tanah merah, tanah hitam, itu lokasinya. Terus apa nih? Yang penambang ini juga bukan kalau macam apa nih? Tidak bisa amatiran semua, harus ada orang yang memang ahli, satu orang apa? Yang biasanya disebut kepala rep itu. Kepala rep. Nah, itu kalau kepala repnya juga masih amatiran, wah itu biar 2-3 tahun belum tentu dapat. Karena batu bacan ini kan mencari batu di dalam batu. Iya. Dia bukan, batunya itu bukan seperti batu rijang, bukan. Dia itu kalau sekilas lihat itu batu keras yang bertumpuk-tumpuk begitu. Jadi batu bacan itu tinggal di sela-sela batu. Batu bacan yang berada di sela-sela batu. Iya. Makanya jangan berpikir bahwa gunung yang sebesar Pulau Kasiruta isinya batu bacan semua. Tidak semua. Jadi jangan juga berpikir bahwa batu bacan itu mudah dapatnya, tinggal gali ke dalam lubang itu kan pulau isinya batu bacan semua. Tidak semua, dan tidak seperti itu. Perlu menggali, bahkan seperti yang tadi Om Ari sampaikan tadi, 1 tahun untuk mencari batu di lubang itu atau di sekitar pulau itu, hasilnya tidak ada yang bagus. Cuman bisa diangkat doko-doko yang kembang, yang ya masih banyak mangan, kapur, garam di dalamnya. Tapi sekali lagi, pejuang-pejuang batu
batu bacaan khususnya itu mentalnya tidak sampai di situ. Banyak cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan batu bacaan itu. Terus Om Ari, dalam dunia perbatuan pernah enggak maksudnya Om Ari dikomplain sama orang jual batu terus wah ini begini atau Om Ari yang malahan kena tipu dari penjual batu lainnya juga, misalnya Om Ari yang mau beli batu padahal batunya tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu? Kalau kejadian seperti itu banyak gitu Om. Banyak ya cerita. Karena kurang lebih 1 tahun lebih yang lalu lah. 1 tahun yang lalu saya pernah beli batu dari teman di Bacan. Tapi memang dia itu ya memang sudah terkenal pemain, tapi karena saya pikir kita sama-sama lokal, jadi saya transfer ya kurang lebih sekitar ya nominalnya sedikit saja sih Om, sekitar 2.800.000. Iya. Uangnya masuk, batunya tidak dikirim sampai sekarang. Wow. Sudah beberapa kali mediasi, cuma janji ya. Ya sudah anggaplah sedekah ya. Itu yang kemarin baru diposting lagi sama orang-orang Jakarta itu. Tidak perlu bilang bukan orangnya, tidak perlu bilang nama sih. Tapi memang dia itu ya ciri-cirinya orangnya kelihatan alim tapi ternyata pemain. Ya semoga aja yang nonton videonya dia dan berniat baik untuk membayar ya. Nah terus ini kan batu bacaan zaman 2013-2012 itu kan boomingnya, bahkan sampai pernah katanya Om Ari dari Labuha menuju ke lokasi tasnya jatuh ya, tas kayak gini nih jatuh di laut dalam perjalanan menuju ke lokasi tambang, karena kan itu dari Labuha ke lokasi tambang itu kurang lebih 2 jam lagi perjalanan naik speed yang kadang dapat ombaknya luar biasa. Jadi sudah perjalanannya ke sana kita diambang kematian karena ombak dan lain sebagainya, belum lagi tiba-tiba speednya mati ya di tengah jalan. Terus kayak begini kejadian Om Ari punya tas jatuh, itu gimana ceritanya Om Ari? Waktu itu kejadiannya karyawan saya dapat batu kurang lebih sekitar berapa kilo, di atas 10 kilo lah. Cuma memang batu kualitas standar. Waktu itu karena pembeli lokal di sana penawaran semua dibawa, akhirnya saya yang ambil batu itu. Batunya besar, terus ada batu-batu high-nya juga saya taruh di dalam tas. Cuma waktu itu kebetulan ada beberapa yang high-Q ditaruh dalam tas ya. Yang biasanya kan batu bacaan ini kan yang high-q itu kan bongkahannya tidak besar-besar itu. Biasanya kecil-kecil. Taruh di tas, mungkin karena ya kurang lebih sekitar, kalau yang high-nya itu sekitar 1 kiloan lagi, tapi berupa potekan-potekan begitu. Iya. Wah, itu ratusan juta itu. Terus jadinya, dengan ada sisa uang, kan belanjanya kan tidak habis uang. Masih ada sedikit lah, masih lumayan lah. Itu pokoknya indeks modalnya itu yang di dalam tas itu ya mungkin yang jatuh di laut sekitar di atas 50. Iya. Pas turun di pelabuhan itu 1 rupiah pun tidak pegang gitu. Aduh. Karena ceritanya itu saya cari jaringan kan, pas sudah sampai di Desa Bajos itu kan ada jaringan. Biasanya kan kalau pemain batu bacaan kan naik ke atas speed cari jaringan untuk siaran langsung. Iya. Jadi narsisme. Saya baru di samping speed langsung putus tas. Waduh. Ternyata putusnya di sini, di bagian sini. Oh iya. Jadi nggak bisa suruh speed berhenti terus cari ke bawah, nggak bisa ya? Waktu jatuh karena mungkin tas kulit kan belum langsung tenggelam. Iya. Dia masih terapung. Iya. Cuma waktu itu kan saya mau loncat, tapi airnya itu di situ kan kayak selat itu. Jadi airnya pada saat itu kan airnya itu terputar. Iya. Yang anehnya saya tidak ada pemikiran untuk mau loncat. Padahal
waktu itu banyak orang bilang, wah bodoh sekali itu, kenapa tidak loncat itu? Terus Masih bisa diambil mestinya. ada masinis speed kan, itu kalau loncat sering mati. Karena kalau di gelombang putar begitu, biar orang jago renang pasti disedot itu. Iya betul. Tapi ya sudahlah, itulah makanya mungkin kalau Om Ari loncat juga mungkin sampai sekarang video ini tidak bisa dibuat. Habis kejadian itu sudah tidak pegang uang 1 rupiah pun. Untung kan batu yang besar masih ada. Iya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu batu itu saya beli 13 juta, dia masih bisa jadi uang sekitar 48 lah. Oh iya. Terus setelah jual batu di Labuha, saya ajak teman pergi di Bajo itu buat menyelam, suruh apa? Cari ya. Tapi tidak dapat. Sewa orang Bajo di situ menyelam, tapi tidak dapat terlalu dalam karena di situ ada tebing laut di situ. Iya. Baru di situ memang mungkin karena apa? Tempat-tempat sakral juga, karena kejadian di situ. Jangankan tas, mesin speedboat pun itu pernah banyak sekali yang lepas di wilayah situ. Jatuh di dalam laut ya, putus ya. Iya. Tapi ya kembali lagi mungkin introspeksi diri mungkin kurang sedekah, makanya itu punya alam atau bagaimana. Iya. Ya itulah dinamika penjualan batu di kota Ternate. Sebenarnya banyak lagi hal-hal yang bisa kita ceritakan tentang dunia batu bacan dengan narasumber yang berbeda, atau mungkin juga dengan narasumber yang sama, tapi mungkin di video-video berikutnya kita akan bercerita lagi tentang batu bacan. Yang jelas saya tetap berharap like, komen dari bro-bro sekalian untuk video-video berikutnya, dan saran kritik, dan bisa juga menyampaikan di kolom komentar kira-kira tentang apa lagi di dunia perbatuan bacan yang saya akan ungkapkan atau akan saya review atau akan saya buatkan videonya. Sampaikan aja, nanti kami akan sortir, kami akan coba laksanakan kalau memang itu memungkinkan. Sekali lagi terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih Om Riki atas info-info atau ya baca cerita tentang batu bacannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bacan Love Story.